Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menunjukkan fitur-fitur apa saja yang berada di Blender ya terbaru 3.0 ini. Kalau sekilas dari secara penampilan saya melihat ini tidak jauh berbeda atau bahkan mungkin sama dengan Blender 2.9 ya. Karena secara tampilan dan tata letak juga ini telah hampir serupa dan mungkin nanti di perjalanannya ketika kita mengerjakan sesuatu ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa terlihat. Oke, buat teman-teman yang baru belajar atau baru pertama kali untuk mempelajari software Blender ini, di sini saya akan menunjukkan apa saja tools-tools atau fitur-fitur yang ada di Blender sini. Kita mulai dari awal ya. Di sini ada file di sini. File itu berisi new general. Misalkan di sini ingin membuka tab atau lembar baru, langsung teman-teman bisa mengklik yang di sini new general. General adalah tampilan utama yang seperti ini ya. Ini adalah general. Ini dua dimensi animation. Lalu sculpting, sculpting itu seperti ini tampilannya. Saya mencoba sedikit mencontohkan. Ini adalah sculpting. Lalu selanjutnya ada visual effect dan video editing di sini. Oke, saya kembalikan lagi ke general. Lalu selanjutnya di sini ada menu open file. Open ini adalah open file di mana teman-teman membuka file untuk yang sudah teman-teman buat dan teman-teman simpan. Lalu di sini ada open recent, ada recover, ini nanti kita akan contohkan juga. Ada save, save as, save copy, import. Import ini adalah memasukkan file format objek lain ke dalam software Blender. Jadi misalkan di sini kita ingin memasukkan format STL misalkan. Di sini saya akan mengetik STL dan mencari file STL di tempat kita menyimpannya. Di sini ada export kebalikan dari import. Jadi export ini kita untuk meng-save satu objek ataupun seluruh objek yang ada di lembar kerja Blender ini ke dalam file lain di luar Blender. Lalu selanjutnya di sini ada edit, ada render. Render ini untuk merender ya. Lalu Windows help. Oh ya, jika di sini adalah tampilan layout, tampilan modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering dan lain-lainnya. Ini saya kembalikan lagi. Lalu kita lihat di bagian kiri di sini ada select ya. Select box itu kita nanti bisa memilih caranya untuk mengganti, yaitu dengan klik lalu tahan kliknya. Misalkan circle, atau juga teman-teman bisa menggunakan shortcut W untuk mengganti. Nah ini kita pencet shortcut W misalkan, lalu dia akan merubah. Di sini ada kursor, ada move. Kursor ini bagian sebelah sini ya. Jadi misalkan kita ingin mengubah kursornya di bagian sini, kita klik saja. Lalu nanti ketika kita akan memasukkan sebuah objek itu akan berada di sini, tidak berada di tengah. Saya contohkan, saya akan menambahkan objek cube, dia berada di sini. Saya hapus kembali. Untuk mengembalikannya kita gunakan shortcut yaitu Shift C. Di sini ada move. Move itu jika kita ingin memindahkan atau menggeser objek, kita tekan move di sini lalu klik objeknya dan kita bisa menggesernya di bagian sini. Ataupun jika teman-teman ingin menggunakan shortcut, yaitu ada di shortcut G. Lalu objeknya akan mengikuti kursor dari kursor kita. Saya kembalikan. Di sini ada rotasi. Rotasi itu untuk memutar, untuk merotasi objek. Di sini rotasi X misalkan, lalu rotasi Y dan rotasi Z. Jadi untuk Y itu biasanya geraknya ke samping, Y itu ke depan, dan Z itu ke atas dan bawah. Di sini ada scale. Scale itu untuk memperbesar dan memperkecil. Di sini misalkan Y-nya di Z, atau misal teman-teman ingin
mengskala X ataupun keseluruhannya bisa menekan atau mengklik bagian putih di sini lalu ditahan dan geser. Di sini transform itu keseluruhan. Jadi di sini ada rotasi, ada juga grab atau move tadi itu. Lalu ada juga skala di sini. Ya. Saya kembalikan. Di sini ada annotate, yaitu untuk menandai. Di sini ada measure untuk menggaris. Lalu di sini ada add cube. Oke. Selanjutnya di sini ada tampilan yang bernama view. Ada select add object. Di sini ada select global, local, normal, gimbal, view, cursor. Untuk bagian sini ada yang disebut dengan toggle X-ray. Misalnya kita pencet saja toggle X-ray di sini, lalu di sini akan terlihat transparan bendanya yang kita lihat sini akan transparan. Kita kembalikan. Lalu di sini ada tampilan wireframe. Wire, di sini ada wire edge ya sebutannya. Di sini ada solid mode. Lalu di sini ada material preview. Lalu di sini ada render preview mode. Kita geser ke kanan lagi, di sini ada bagian yang disebut scene collection. Scene collection ini adalah daftar apa saja benda atau objek yang ada di lembar lapangan. Sebelumnya saya kembalikan ke bagian sini. Seperti di sini kita melihat ada tiga buah objek, yaitu kamera, cube, and light. Kamera itu bisa dilihat di sebelah sini. Lalu di sini bisa kita lihat adalah light atau penerangannya. Nanti penerangannya pun bisa diganti dari penerangan lampu, matahari, dan lain-lain. Oke, baiknya kita geser ke bawah lagi. Di sini ada sebuah tanda panah ke kiri, itu coba kita klik saja. Di sini ada transform. Di sini ada location, rotation, dan XYZ rule, dan ada scale. Skala ini seperti tadi ya, nih. Ini adalah rotasi. Di sini ada lokasi. Lokasi itu berarti titik di mana si bendanya itu berada. Misalnya saya klik tadi kotaknya di sini, berarti lokasinya ada di 0, 0, 0, berarti di pusat di tengah. Jadi pusat yang tengah ini kita sebut adalah sebuah titik 0. Ya. Lalu rotasinya itu kita bisa merotasi dari sini ataupun dari bendanya. Misalkan dari sini saya ingin mengubah di rotasi X-nya berarti ini sumbu merah. Misal 45 derajat. Berarti si benda ini akan berotasi sejauh 45 derajat. Saya kembalikan kembali. Di sini ada scale 1. Jika kita ingin meng-scale 2, misalkan di bagian X ya. Kita ketik 2. Z2, maka ini akan menjadi 2 kali lipat lebih besar. Saya kembalikan lagi, ada cara yang lebih mudah. Untuk misalkan kita ingin mengubah skalanya menjadi 2 kali lipat, kita pencet saja shortcut, yaitu shortcut S, lalu tekan angka 2 di sini dan enter ya, jangan lupa. Maka otomatis akan terskala menjadi 2 kali lipat. Dan otomatis di dimensi ini akan merubah tadi dari 2 meter menjadi 4 meter. Saya kembalikan. Di sini ada tools, ada view, ada sebenarnya 3 ini adalah satu tambahannya dari saya. Kita geser, kita kembalikan lagi dengan N. Geser ke kanan, di sini ada banyak juga tools yang ada di sini. Kita lihat secara singkat ya, satu persatu. Di sini adalah select box. Misalkan kita ingin men-select box, atau misalnya kita melihat di sini ada select. Lalu ya di sini ada render engine, ada F, workbench, cycles engine. Lalu selanjutnya output properties. Di sini ada 1910 kali 1080, berarti ini adalah resolusi kamera yang akan ditampilkan atau dikeluarkan setelah render itu. Lalu di sini ada
view layer properties. Di sini ada scene. Ada sini tuh ada juga unit, ada gravity, keyset, audio, rigid body world, custom properties. Nah, di sini ada world properties. World properties itu adalah cahaya sekitar. Misalkan nanti kita akan membahasnya lah secara lebih lanjut. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada yang disebut collection properties. Selanjutnya ada kamera. Misalkan di sini sebenarnya bukan kamera ya. Di sini ada object properties. Saya klik di sini, berarti otomatis si object propertiesnya akan berubah menjadi cube. Pun di sini misalkan saya klik lampu di sini akan berubah. Dan ini properties untuk mengubah tampilan atau daya setiap objek yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada physics properties, force field, rigid body constraint. Di sini ada object constraint, lalu ada object data properties, dan di sini ada texture properties. Nah, sebenarnya ketika kita mengklik objek, sini ada satu tambahan, ada beberapa tambahan, yaitu yang paling penting dan sangat sering digunakan yaitu adalah modifier properties, di mana kita nanti bisa memodifikasi seluruh atau salah satu objek yang kita ingin buat. Nanti kita akan membahasnya juga satu persatu. Di sini selanjutnya juga ada yang namanya object data property. Dan di sini ada particle properties. Ya teman-teman, cukup sekian dulu untuk pengenalan tampilan dan fungsi-fungsi dari tools yang ada di Blender. Saksikan terus video saya yang selanjutnya. Terima kasih.